Halo teman-teman, kembali lagi bersama Server Coding. Pada seri kali ini kita akan mencoba mempelajari bahasa pemrograman JavaScript. Dan kenapa sih JavaScript ini? Nah, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sedang high untuk beberapa tahun terakhir dan menempati posisi paling atas dari bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Nah, karena untuk sampai sekarang, JavaScript bukan hanya dibuat untuk interaksi antara mobile apps, tapi juga dapat digunakan sebagai backend, kemudian dapat digunakan sebagai full stack programming untuk bagian mobile atau website, dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya yang dapat kita gunakan. Nah, seri tutorial kali ini kita tidak akan membahas mengenai framework, library, dan yang lainnya, tapi murni dari dasar. Nah, lalu siapa saja yang dapat mengikuti seri tutorial kali ini? Nah, semua orang dapat mengikuti seri tutorial kali ini, baik yang sudah pernah belajar pemrograman ataupun yang belum belajar bahasa pemrograman. Nah, karena kita akan membahas dari dasar, mulai dari tipe data, pengkondisian, perulangan, dan fungsi yang lainnya yang terdapat di dalam JavaScript. Nah, bukan berarti juga membahas hal yang basic saja ya, tetapi kita juga akan belajar seperti DOM manipulation, interface, event, asynchronous, premise, dan regular expression yang biasa digunakan dalam pemrograman JavaScript. Nah, lalu kebutuhan apa saja yang kita butuhkan pada seri tutorial kali ini? Nah, teman-teman harus memiliki text editor, di mana saya sendiri ini menggunakan Visual Studio Code dan harus menginstal beberapa ekstensi yang dapat mempermudah untuk melakukan pengembangan aplikasi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk Visual Studio Code. Nah, di bagian extension, kita akan melakukan install, yaitu live server. Nah, pastikan kita terhubung ke dalam internet. Nah, ini live server, kita lakukan install. Nah, live server ini digunakan untuk membuat local server secara real time. Jadi ketika kita akan membuild aplikasi atau melakukan pengetesan, maka live server ini dapat kita gunakan atau jalankan di dalam browser. Jika kita lihat untuk demonya, ini terdapat port ya, di mana nantinya akan mengakses dari website yang kita jalankan. Nah, seperti ini untuk penggunaan. Oke, kita sudah berhasil untuk menginstal. Selanjutnya, ekstensi yang kita perlukan yaitu bracket ya. Bracket pair. Nah, di sini terdapat bracket pair atau pair color bisa. Nah, jadi ini digunakan untuk melakukan pewarnaan antara tag dari JavaScript itu sendiri ya. Jika kita lihat untuk nama jadi function, text, dan yang lainnya, untuk parameter ini mempunyai warna yang berbeda. Oke, kita bisa install. Nah, selanjutnya library yang pendukung lainnya yaitu JavaScript snippet ya. Kita bisa ketikkan JavaScript IS6 kode snippet. Nah, ini kita bisa install. Nah, jika sudah berhasil menginstal, selanjutnya kita akan melakukan persiapan untuk pengkodingannya. Kita buat suatu folder, misalnya dengan nama mastering JavaScript. Oke. Nah, di dalamnya kita akan membuat folder lagi karena ini akan dibuatkan beberapa part atau seri tutorial. Maka saya tuliskan part 1 yaitu
persiapan. Nah, seperti ini. Untuk kita ubah namanya menjadi starter ya, supaya lebih familiar. Oke, selanjutnya kita akan masukkan folder tersebut. Kita add folder to workspace, desktop, mastering JavaScript. Kita add. Nah, di sini sudah berhasil untuk dipanggil. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu file, yaitu index.html, di mana di sini berisikan suatu elemen. Kita bisa save, lalu tanda seru. Nah, di sini terdapat pilihan, kita pilih yang paling atas, lalu enter. Selanjutnya kita bisa ubah untuk title menjadi mastering JavaScript. Nah, untuk script dari JavaScript sendiri, kita dimulai dengan TypeScript. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya terdapat dua cara untuk penulisan dari JavaScript ini. Kita bisa langsung di dalam HTML, ataupun kita dapat melakukan pemanggilan dari file yang lainnya. Nah, untuk dari HTML sendiri, kita bisa tulis seperti ini, misalnya console log. Nah, sedangkan ketika kita menyimpan di dalam file yang berbeda dan akan memanggilnya, kita bisa tuliskan script. Selanjutnya, di sini kita tambahkan, lalu kita panggil JS seperti ini. Nah, untuk pemanggilan ini tentunya kita membutuhkan tambahan satu file, yaitu app.js. Nah, di mana di dalamnya kita dapat ketikkan console log, lalu kita beri keterangan di dalamnya, misalnya belajar external file. Nah, kita bisa save. Nah, selanjutnya di dalam indeks HTML kita juga dapat menambahkan, misalnya belajar internal script. Kita save. Selanjutnya kita akan jalankan live server yang sudah kita install tadi ya. Open with live server. Kita tunggu, maka otomatis kita akan diarahkan ke dalam web browser, di mana kita mempunyai port, yaitu 127.0.0.1, lalu, nah ini untuk portnya sendiri ya, 5500. Dan ini untuk folder part 1 starter, dan index yaitu file yang kita buat tadi. Kita dapat lakukan inspect. Nah, di dalam tab console kita dapat lihat terdapat belajar script internal script dan juga belajar external script. Nah, jika kita lihat di dalam tab element body, nah di sini untuk internal yaitu belajar internal script, dan sedangkan untuk eksternal kita bisa open. Nah, kita perbesar, maka ini memanggil dari console log di dalam app.js, yaitu belajar external file. Nah, di dalam tutorial selanjutnya kita akan menggunakan dari script eksternal ya. Jadi kita bisa hapus untuk internal. Coba kita save, lalu kita jalankan kembali. Nah, sebelumnya kita mempunyai internal dan eksternal. Nah, coba kita hilangkan terlebih dahulu, lalu kita refresh. Maka yang terdapat di sini adalah belajar external file. Oke, kita sudah belajar nih cara penggunaan dari internal dan eksternal di dalam JavaScript. Untuk video selanjutnya akan dilanjutkan di dalam video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.